Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya lebih mendominasi terhadap posisi yang dimiliki oleh manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut? Bisa saja keadaan dari manusia yang meninggalkan diri kamu ketika mengenal yang namanya pihak ketiga. Ini seperti membuat diri dia hanya bisa pasrah, hanya bisa berpikiran bahwasannya mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi permainan yang dimainkan oleh pihak ketiga. Kenapa saya berbicara seperti itu, Wak Geng? Karena di satu sisi, ini pihak ketiga seperti sudah bersifat bodoh amat terhadap manusia tersebut, seperti sudah bersifat seperti orang yang dimana memperlakukan manusia itu serba cuek. Kalaupun ada sesuatu hal yang membuat pihak ketiga memperlakukan manusia tersebut dalam situasi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari manusia tersebut, ya secara otomatis manusia itu akan memperlakukan pihak ketiga sesuai dengan keinginan pihak ketiga. Ini kartu pertama yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Muncul kartu Four of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan tersebut, ya satu cawan yang saya tarik ini pun sepertinya tidak berbeda jauh dari kemunculan kartu pertama tadi. 4 cawan. Situasi yang lebih mendominasi untuk mengatakan
Kondisi pihak manusia yang meninggalkan diri kamu ini seperti kondisi yang dimana serba ketakutan. Posisi yang dimana manusia itu seperti orang yang kebanyakan melamun. Kebanyakan situasi yang dimana membuat diri dia ini merenung, menyesal, dan mengambil sikap bahwasannya ada resiko yang sudah dia terima ketika dia dipertemukan terhadap pihak ketiganya. Muncul kartu unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ya bisa saja unsur api ini berbicara bahwasannya masih ada kondisi kebebasan yang dinikmati oleh pihak ketiga. Wajar pihak ketiga mendapatkan atau menikmati kondisi kebebasan di luar dari kondisi komitmen yang dia lakukan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Karena ketika pihak ketiga mengenal manusia tersebut, manusia itu kan hanya memperlakukan pihak ketiga sesuai dengan gairah. Jadi pihak ketiga tidak terlalu mempergunakan perasaan. Kalaupun pihak ketiga mempergunakan secara perasaan, perasaan yang dipergunakan itu karena memang mencari keuntungan. Muncul kartu Seven of Cups. Kartu cawan kembali yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, saya rasa satu cawan yang saya tarik ini pun seperti mengatakan kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan ini, kondisi komitmen hanya sekedar imajinasi doang yang diinginkan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu agar diri dia ini diperlakukan secara bahagia. Ternyata manusia yang meninggalkan diri kamu ini seperti apa ya? Hanya diperlakukan oleh pihak ketiga sekedar gairah, sekedar imajinasi, sekedar obsesi doang, Wak Geng. Ya, wajar sih kalau pihak ketiga memperlakukan seperti itu karena memang kan pihak ketiga hanya mencari keinginan doang dari manusia tersebut. Ingat, saya memang mengarah terhadap kondisi energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Tetapi posisi kartu yang ada di depan saya ini bisa saja posisi energi itu kebalik. Bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu bersifat bodoh amat terhadap hubungan perselingkuhannya karena memang manusia itu masih menjalankan yang namanya kebebasan. Muncul kartu The Moon, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu The Moon ini pun seperti mengatakan masih ada kebohongan yang disembunyikan dari kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan. Masih ada satu kebohongan ini, Wak Geng, yang dimana kebohongan ini bisa saja saya mengatakan permainan yang dimainkan oleh pihak ketiga, dimana permainan itu ada kaitannya dengan unsur di luar dari logika tetapi bisa dirasakan oleh tubuh. Dan bisa saja satu kebohongan yang saya katakan ini sesuatu hal yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang lain, di mana ketika apa yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang lain, karena pihak ketiga ini merasa komitmen yang dia jalankan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, ini seperti komitmen yang tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan yang berbicara. Seseorang yang diprioritaskan pihak ketiga terhadap orang lain di luaran sana, ini saya mengatakan ada asmara baru. Muncul kartu Four of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 pedang.
Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun seperti mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut? Bisa saja manusia ini dalam posisi yang lagi bersifat frustasi. Sepertinya manusia yang meninggalkan diri kamu ini terlalu memaksakan diri untuk membina terhadap pihak ketiga. Di mana ketika memaksakan diri manusia yang meninggalkan diri kamu terhadap pihak ketiga, seakan-akan tindakan itu hanya membuat manusia tersebut merasa lelah. Lelah dalam batin, lelah dalam segi keuangan, lelah dalam segi kebutuhan. Muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu, karma, keberuntungan, dan titik balik dalam situasi kehidupan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menggabungkan perkataan apa yang saya katakan tadi, sepertinya The Wheel of Fortune ini berbicara bahwasannya kondisi komitmen mereka berdua ini kondisi komitmen yang tidak bersifat beruntung. Tidak beruntung bukan berarti saya mengatakan pihak ketiga. Karena dari awal pihak ketiga menikmati hubungan itu kan karena memang pihak ketiga melihat manusia yang meninggalkan diri kamu sangat royal. Tidak beruntung ini saya katakan dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Karena bisa saja ketika manusia itu dipertemukan terhadap pihak ketiga, manusia itu seperti mendapatkan bentuk kesialan, seperti mendapatkan titik balik di dalam kehidupan dia, di mana titik balik ini saya katakan giliran diri dia yang merasakan apa yang pernah kamu rasakan atas perlakuan karakter dia yang pernah dia tuangkan terhadap diri kamu. Muncul kartu unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ya bisa saja unsur air ini seperti mengatakan suasana komitmen yang mereka berdua jalankan ini sudah bersifat suasana yang tidak ada kepekaan, melainkan sensitif. Muncul kartu The Devil, unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil, ini bisa saja saya katakan dari manusia yang meninggalkan diri kamu. Ternyata manusia yang meninggalkan diri kamu ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga karena pihak ketiga mengetahui manusia yang meninggalkan diri kamu ini kan terlalu ketergantungan terhadap pihak ketiganya. Ya, sepertinya pihak ketiga ini lagi-lagi mencari kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan situasi bahwasannya manusia itu terobsesi ketergantungan. Ketika manusia itu sangat terobsesi terhadap pihak ketiga dan ketergantungan terhadap pihak ketiga, ya lagi-lagi pihak ketiga ini pun seperti apa? Seperti sudah di atas awan. Ini The Devil, lambang dari iblis, lambang dari situasi penyakit, lambang dari situasi resiko, tetapi penyakit resiko itu sedang dialami oleh manusia yang meninggalkan diri kamu. Karena bagi saya awalnya pertemuan mereka secara gairah dan bisa saja pertemuan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan manusia yang meninggalkan diri kamu, pertemuan itu dengan cara yang tidak sehat, dengan keadaan yang tidak sehat, dengan lokasi yang tidak sehat. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini.
kemunculan kartu The Devil sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana Wak Geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silahkan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.